kajian Rohis Lintas Arta, insya Allah akan mengangkat tema tentang dampak sholat dalam kehidupan. Bagaimana, mengapa sholat itu harus dan penting bagi seorang manusia, terutama untuk seorang muslim, lalu dampak sholat secara langsung dalam kehidupan itu seperti apa, dan juga tanda-tanda sholat yang tidak diterima itu seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya akan kita kupas tuntas tentang bagaimana pentingnya sholat bagi kita. Sebenarnya yang butuh sholat itu kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, atau Allah sebenarnya yang butuh sholat. Nah, itu juga mungkin akan kita bahas bersama dengan guru kita bersama, yaitu Ustadz Abu Hanif Alif Atada, yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan siang hari ini di tengah kita. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan satu informasi terkait tentang amal yang insya Allah akan Allah berikan keberkahan, yaitu adalah tentang viral wakaf, yang insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kami menyampaikan informasi program viral wakaf untuk pembangunan Masjid Lintas Arta yang berlokasi di Karawang. Insya Allah masjid ini merupakan masjid pertama yang akan dimiliki oleh Lintas Arta, dan tentunya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Lintas Arta. Mari raih bersama-sama kesempatan berinvestasi untuk akhirat kelak. Jadi marilah sama-sama kita investasi untuk akhirat. Semoga walaupun nominalnya kecil, tapi insya Allah manfaat yang besar itu akan terus mengalir menjadi amal jariah. Walaupun kita hanya memberikan saat ini saja dengan nominal tertentu, tapi insya Allah pahalanya akan terus berlipat ganda, akan terus mengalir semasa masjid ini terus digunakan. Baik, semoga menjadi salah satu ladang amal kita untuk berinfak, untuk meningkatkan pahala selain dengan aktivitas-aktivitas kerja, namun juga dengan pahala untuk membangun Masjid Rohis Lintas Arta ini. Baik, selanjutnya untuk memulai kajian pada siang hari ini, marilah kita buka dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja, alhamdulillah guru kita bersama Ustadz Abu Hanif Alif Atada sudah hadir bersama dengan kita. Langsung saja Ustadz, saya persilahkan, tafadhol masykur. Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, para ikhwan dan para akhwat peserta kajian bulanan Rohis Lintas Arta, juga Arta Jasa, Lintas Media Danawa, dan juga Indosat seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita walaupun hanya melalui dunia maya, namun semoga ini tidak mengurangi manfaat dan keberkahan kita meraih keberkahan dalam agama kita yang mulia ini. Nah, kita berbicara suatu ibadah yang sangat agung ya ikhwah. Ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu, seluruh dakwah Nabi dan Rasul, tiga inti dakwah para Nabi dan Rasul, kata Imam Ibnu Qayyim ada tiga. Pertama, mengenalkan siapa Rabb kita. Semua Nabi dan Rasul datang dengan membawa ajaran tentang tauhid, ya, menyembah Allah semua, mengenalkannya agar kita menyembahnya, mencintainya, ya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara beribadah kepadanya. Ya, dan itu tidak bisa tanpa dakwah, tanpa wahyu, tanpa petunjuk. Ya, maka yang ketiga adalah inti dakwah para nabi dan rasul adalah mengabarkan tentang adanya pembalasan atau balasan atas segala kebaikan atau keburukan kita selama kita hidup di dunia ini. Nah,
Oleh karenanya Allah Ta'ala mengajarkan kita ikhwan tentang suatu ibadah yang Allah suka diibadahi dengan ibadah itu. Yaitu ibadah salat. Ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bukankah pernah kita dengar hadis Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj? Bahwasanya awalnya perintah salat adalah perintah 50 waktu. Kata para ulama ini bentuk kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadap ibadah ini. Allah suka jika kita banyak memperbanyak salat. Bahkan Nabi SAW pernah ada seorang sahabat minta didoakan agar bisa menemani Nabi SAW di akhirat, di surganya. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika, bantulah diriku untuk menyampaikan hajatmu itu dengan apa? Bikasrati sujud, memperbanyak sujud. Oleh karenanya tidak ada Nabi dan Rasul kecuali diperintahkan sholat. Ya, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wa aqimis sholata li dzikri, wahai Musa, dirikan sholat untuk mengingatku. Nabi Isa alaihissalam juga berkata, wa ausani bis sholat, aku diperintahkan sholat. Nabi Sulaiman pernah terluput dari sholat asar karena sibuk dengan kuda-kuda perangnya. Kemudian juga Nabi Daud disebutkan oleh Nabi SAW sebaik-baik sholat malamnya Nabi Daud. Semua Nabi dan Rasul, manusia terbaik pilihan Allah Azza wa Jalla, disyariatkan ibadah yang agung ini. Dan alhamdulillah, saudaraku yang saya cintai, kita adalah kaum yang hari ini masih menjaga ibadah yang satu ini. Ya, saya ulang sekali lagi. Kita kaum muslimin, alhamdulillah, ya, karena Allah Ta'ala menjaga otentisitas agama ini dari Nabi SAW, jaraknya sudah 1400 tahun lebih, tapi ibadah ini masih terpelihara. Ya, dulu Allah Ta'ala memerintahkan sholat kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian kepada putranya Nabi Ismail, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Allah sebutkan dalam surah Maryam, dan Nabi Ismail senantiasa mengajak, memerintahkan keluarganya sholat. Beliau tinggal di mana? Di Mekah. Tapi ketika Nabi SAW diutus kepada penduduk Mekah, orang-orang kafir, apa yang tersisa dari sholat mereka? Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidak ada yang tersisa dari ibadah salat mereka di hadapan Ka'bah Baitullah kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Ibadah salatnya hilang. Sujud rukunya hilang. Berdirinya hilang. Yang mereka kemudian ganti, yang tersisa adalah mereka tepuk tangan dan bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi di depan Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga autentisitas, originalitas agama kita ini dengan ilmu yang disebut dengan ilmu hadis, ilmu sanad. Ibadah sholatnya Nabi SAW sampai sekarang kita bisa menyaksikannya dengan terpelihara dalam bentuk penjagaan kabar berupa ilmu hadis. Sehingga alhamdulillah barusan kita sholat zuhur 4 rakaat, insya Allah tata caranya, waktunya, semuanya sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ibadah yang paling murni. Ibadah yang Allah, kata Nabi, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah. Ya, ketahuilah sebaik-baik ibadah kalian adalah salat. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, wahai saudaraku seiman dan seakidah, jika kita terpilih menjadi salah satu hambanya yang masih menjaga ibadah terbaik ini. Baik, hadirin belakang Allah, apa hubungannya dengan kehidupan? Salat paling sering disebut di dalam Al-Quran dengan kemenangan. Bahkan ibadah sholat diawali dengan panggilan. Di antara panggilannya 5 kali sehari kita mendengarnya dari menara-menara masjid. Syiar Allah Azza wa Jalla yang paling agung adalah syiar sholat, yaitu azan. Dengannya dibangun masjid-masjid. Yang dengannya dikumandangkan panggilan di khalayak. Di antara panggilannya adalah hayya 'alal falah. Mengajak kepada kemenangan, kejayaan. Baik kejayaan atau kemenangan yang sifatnya individual maupun kejayaan yang sifatnya jama'i atau kolektif atau yang sifatnya kaum. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala membagi 2 Al-Fatihah atau salat dengan 2 bagian, setengah untuk Allah, setengah untuk hambanya. Ya, lihat. Untuk Allah bukan berarti sebagaimana tadi MC kita mengatakan Allah tidak butuh ibadah kita. Ya, kita yang membutuhkan ibadah. Namun maknanya untuk Allah adalah pujian untuknya. Ya, jadi setengah sholat itu adalah memuji Allah, mengagungkannya, mensucikannya, ya, memuliakannya, membesarkannya. Ya, maka lihat Al-Fatihah dibagi 2.
kalau hambaku mengatakan, kata Allah Azza dalam hadis kursi, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku, ar-rahmanir rahim, asna alayya majjadani abdi, atau asna alayya abdi. Kalau kita mengatakan maliki yaumiddin, Allah jawab, asna majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Ya. Oleh karena kemudian seterusnya ihdinas siratal mustaqim, kata Nabi, kata Allah Azza Jalla, ini untuk hambaku dan untuk hambaku baginya aku berikan. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, menunjukkan bahwasanya di dalam salat ada bagian ya yang memang adalah tujuannya untuk kebahagiaan, kemenangan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu kita dapati ikhwah azani Allah wa yakum, Allah banyak sebutkan memohon pertolongan dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melalui dua sarana, yaitu bersabar dan juga sarana salat. Oleh karena itu disebutkan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sesuatu perkara yang berat. Ya, idza hazabahu amrun, ya, fazi'a ila shalah. Kalau ada sesuatu urusan yang membuatnya berat, ya, urusan penting dan berat, dia pikul, maka beliau bersegera untuk sholat, lalu menjadi ringan. Ya, jadi ibadah sholat adalah ibadah meraih pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini sebagai seorang hamba diuji dengan banyak ujian? Ya, diuji dengan berbagai banyak cobaan di dunia ini, dan memang dunia ini adalah negeri untuk ujian, darul bala. Berbeda dengan di akhirat, darul jaza, negeri balasan. Kita akan diuji dengan banyak ujian. Maka tentu kita akan diuji dengan berbagai macam cobaan, dan Allah tabaraka wa ta'ala, lihat, perhatikan, Allah tidak mengatakan Allah tidak akan memberi ujian, tidak. Yang Allah sebutkan hanya solusinya. Ya, Allah tidak menjamin bahwasanya seseorang tidak akan diuji, tidak, semua diuji. Wa nabluukum kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang bernyawa akan mati, dan kami akan uji kalian dengan keburukan, kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turjaun, dan kalian akan kembali kepadaku. Tapi yang diberi jaminan oleh Allah Azza Jalla bahwasanya ada sebab pertolongan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri pertolongan. Lihat, ini jawaban dari semua solusi masalah. Bertakwa kepada Allah Azza Jalla, diantaranya adalah menjalankan perintah Allah, dan perintah Allah sesudah tauhid adalah melaksanakan sholat. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah Azza Jalla. Allah sebutkan, ya ikhwan, solusi dari semua problema kehidupan kita ini. Apa? Takwa kepada Allah. Dan pengertian takwa adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan perintah terbaik sesudah tauhid adalah melaksanakan ibadah salat, menegakkan ibadah salat. Oleh karena ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, kita dapati di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara faktor-faktor kemenangan, kejayaan kaum muslimin adalah salat. Ya, aqamus shalah, ya, disebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablu wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufin amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, yaitu beribadah kepada Allah saja. Dan dia di dalam ayat yang lain diantaranya Allah Ta'ala sebutkan adalah mendirikan salat. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW mentarbiyah kaum muslimin, para sahabat, di atas ibadah ini. Ya, tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita sebutkan salat dikaitkan dengan rezeki misalnya. Ya, ini problem yang paling banyak menjadi bagian yang paling banyak membuat kita merasa galau, stres adalah masalah rezeki. Ya, Allah Ta'ala kaitkan salat dengan rezeki. Ya, seperti Allah Ta'ala katakan, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu salat, ya, dan sabarlah dalam melakukannya. Sabar ketika sholat, sabar kita dengan waktu-waktunya, 5 kali waktu, sabar kita melakukannya dengan segala effortnya, ya. Kemudian Allah katakan, nahnu la nas'aluka rizqa, kami tidak butuh rezeki darimu, kami yang membeli engkau rezeki. Lihat, Allah gandengkan perintah sholat dengan jaminan rezeki. Allahu Akbar. Lihat ya ikhwan, sebagian orang tidak sholat gara-gara
ya mencari rezeki. Ini keliru. Justru dengan salat Allah Ta'ala akan ya mencurahkan rezekinya kepadamu. Karena itu Allah perintahkan kita salat, sabar. Kami yang memberimu rezeki. Apa yang Anda tangkap dari ayat ini? Bahwasanya jangan engkau meninggalkan salat lantaran engkau takut rezekimu. Ya, orang ya ikhwan, ya mereka karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan rapat ini, rapat itu, salat ditinggalkan. Ini ada bisnis miliaran nih. Ya, padahal Allah Ta'ala dialah sang pemberi rezeki, ya, yang menjamin rezeki kita dengan salat ini. Taib, juga Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Maryam ya ketika sibuk beribadah ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, maka Allah Ta'ala maka malaikat malaikat memanggilnya ketika dia sedang berdiri di dalam mihrabnya salat. Ini siapa yang salat ini? Nabi Zakaria dan juga Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam Quran mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menegakkan salat, bahkan mereka menghususkan salat di mihrabnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrabah wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, siapa mihrabnya? Mihrabnya Maryam, tempat dia mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah. Nabi Zakaria senantiasa mendapati ada rezeki di dalamnya. Ya, masya Allah, ikhwan, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya juga Allah Ta'ala gandengkan antara rezeki dengan salat Jumat. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Kata Allah, apabila selesai salat, bertebaran kalian di muka bumi ini. Salat digandengkan dengan ya effort kita mencari rezeki. Juga Allah Ta'ala katakan wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka istiqamah di atas jalan kebaikan, jalan Islam, maka kami akan berikan rezeki mereka berupa air yang melimpah atau air hujan yang melimpah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar dari kami ya. Kemudian ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, tentu kita mengakui bahwasanya kita semua tidak meragukan bahwasanya ibadah sholat ini adalah ibadah yang merupakan tarbiyah, upaya pendidikan jiwa, raga kita, yang dengannya kita akan meraih banyak pengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan sebagian ulama katakan, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Jika sholatnya rusak, maka semuanya rusak. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya sholat itu inti dari seluruh amalan. Juga Allah Ta'ala katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ya, sesungguhnya sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi mengingat Allahnya lebih utama, lebih besar dari itu semua. Ikhwan, lihat nih, Allah Ta'ala sebutkan sholat, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Lihat nih, maka sholat yang seperti apa? Nanti kita akan bahas, ikhwan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya diantara manfaatnya sholat adalah seseorang bisa meninggalkan perbuatan keji, ya, dan juga mungkar. Ya, bagi kita yang bekerja di sebuah instansi seperti ini di lintas arta misalnya, ya, karyawan-karyawan yang rajin beribadah, yaitu ibadah sholat, maka itu akan mempengaruhi dia, tidak akan mudah korupsi. Ya, dia tidak mudah menzolimi perusahaan. Dia tidak akan mudah hasad kepada teman sekerjanya. Dia tidak mudah menerima gratifikasi karena dia sholat. Ya, ini sholat yang sholat yang kata para ulama adalah ya sholat yang di dalamnya terdiri dari, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Abul Aliyah rahmatullahi alaihi, bahwasanya sholat apa yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kata beliau, sholat yang dibangun di atas keikhlasan, ya, murni karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat yang diiringi dengan khasyah, rasa khusyuk, takut, yang disertai dengan pengagungan. Ini khasyah itu adalah takut yang khusus, berbeda dengan khauf, ya, lebih halus, lebih kuat, ya. Takut yang diiringi dengan pengagungan dan pengenalan kepada yang kita takuti, ini khasyah. Kemudian yang ketiga adalah salat yang di dalamnya ada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau ikhlas itu memerintahkan kepada yang ma'ruf,
Khasyah itu mencegah dari yang mungkar. Ya, dan mengingat Allah adalah Al-Quran yang memerintah dan yang melarang. Jadi 3 itulah komponen salat yang memiliki fungsi mencegah kita perbuatan keji. Kapan kita salat tidak ikhlas? Mungkin salat karena riya, karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Ya terpaksa. Ya mungkin karena terpaksanya, ya karena solidar. Ya, walaupun saya katakan ibadah itu ya ikhwan harus dipaksa memang ya. Jadi saya ingin sedikit ada sebagian saudara-saudara kita yang salah persepsi tentang makna ikhlas. Ada Ustadz, saya nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Daripada saya terpaksa. Nah, memang sholat itu harus dipaksa. Tapi kemudian setelah kita dipaksa, ya barulah kita mulai berusaha memurnikan tujuan kita kepada Allah Azza Jalla. Ya, jadi ikhlas itu bukan berarti tidak terpaksa ya. Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Masya Allah ikhwan, jadi ini diantara sholat adalah ibadah harian yang melatih keikhlasan. Karena di dalam sholat, ikhwan, kalau kita lihat ya di dalamnya betul-betul ya melatih kita untuk terikat dengan waktu. Ya, kemudian di dalamnya ada pengagungan, di dalamnya ada puji-pujian. Bukankah sholat ada 2 ya ikhwan, gerakan dan ucapan. Inti sholat itu adalah memaknai gerakan dan memaknai ucapan. Coba lihat gerakannya. Seluruhnya adalah tunduk kepada Allah. Ya, tujuannya kepada Allah Azza Jalla. Makanya tujuan terbesar sholat adalah apa? Zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka dengan dia mengingat Allah Azza Jalla, maka dia bekerja, dia melakukan kebaikan, maka dia terbiasa menunjukkannya kepada Allah Azza Jalla. Ini baik bagi perusahaan. Ya. Orang yang rajin salat, dampaknya kepada bekerja adalah orang ini senantiasa ya lurus, sementara dia mengingat Allah Azza Jalla, dia tidak terpengaruh dengan apapun ya, dia beribadah, dia bekerja karena dia meniatkan untuk ibadah kepada Allah Azza Jalla, maka hatinya hanya tertuju kepada pujian dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tagline-nya seorang mukmin ketika beribadah. Ya, syiarnya orang mukmin ketika beribadah apapun ibadahnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan untuk mencari wajah Allah, bukan subscribe, bukan jempol, tapi wajah Allah yang menjadi tujuan kita. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan dan tidak butuh ucapan terima kasih dari manusia. Nah, ini ikhlas ya. Dan ini ikhwan dilatih karena sholat. Apa yang Anda harapkan dengan sholat? Secara materi dunia, secara zahir maksud saya. Ya, tetapi di dalamnya melatih kita untuk terus tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin dimiliki Allah. Salat apa yang memberi seperti apa? Tapi sebelumnya ikhwan saya ingin sampaikan dulu bahwasanya coba kita introspeksi dulu ikhwan, sudah berapa tahun kita salat? Ya, apakah ada pengaruhnya? Ya ikhwan, padahal salat adalah inti dari seluruh amalan. Maka sebagian ulama katakan siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Azza Jalla, hendaklah dia melihat bagaimana kedudukan salat di dalam hatinya. Allahu Akbar. Ya, siapa yang ingin memperbaiki kehidupannya, hendaklah dia memulai memperbaiki kehidupan salatnya. Karena salat akan menjadi simpul dari seluruh kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Karena ikhwan, azani Allahu wa iyyakum, sudah berpuluh-puluh tahun kita salat saya kira ya. Namun adakah salat telah memberi pengaruh ya kepada kita? Ya, maka jangan sampai kita jauh panggang dari api. Ya, ibadah ini ikhwan harus betul-betul, makanya ada perkataan Syekhul Islam, beliau mengatakan idza lan tajid halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahim. Jika engkau tidak mendapati rasa lezat, kelapangan dada setiap beribadah, curigai ibadahmu. Ya, kenapa? Rob kita ini maha syakur, maha membalas. Ibadah yang kita lakukan akan dibalas. Nah, kalau kita tidak merasakan, minimal balasan yang paling ini adalah kita merasa lezat, merasa tenang. Ibadah ini ikhwan, terutama sholat, ada rasanya. Dan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang telah menemukan inti dari sholat, rahasia sholat. Ya, sholat bukan hanya sekedar gerakan badan, tapi di dalamnya ada kelezatan. Yang Nabi SAW mengatakan, ju'ilat as-salatu qurrata aini, dijadikan sholat kesenangan, kesejukan hatiku. Allahu Akbar. Lihat. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan. Apa kata Nabi? Ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal,
rehatkan, bahagiakan, tenangkan hati kami dengan sholat, dengan ibadah, dengan azanmu. Allahu Akbar. Lihat nih, di dalam sholat ada simpul ketenangan, simpul kebahagiaan. Ya, sudahkah kita merasakan ketenangan jiwa, ya, kebahagiaan hati setiap kita selesai sholat? Ya, nah, tentu ini pertanyaan, ikhwan, karena ya, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Bukankah semua kita ingin bahagia, ingin merasakan tenang? Penduduk dunia ini, ikhwan, menghabiskan waktu, effort untuk bisa bahagia. Kita orang beriman, kita di tengah kita, di hadapan kita ada suatu ibadah yang Allah Ta'ala katakan simbol kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan, dijadikan sholat sebagai sumber kebahagiaanku. Allahu Akbar. Lihat nih. Nah, dahulu para salafus saleh, orang-orang terbaik di generasi umat Islam ini, ya, mereka apabila mendapati masalah atau ada beratnya beban kehidupan, mereka menuju sholat untuk mendapatkan ketenangan. Sholat dijadikan sebagai pelepas segala permasalahan. Ya, ketika mereka sudah tenggelam dari takbir mulai sampai salam, mereka khusyuk tenggelam dalam kenikmatan, kelezatan yang tiada tara, yaitu ketika makanya sebagian salaf mengatakan seandainya raja dan pangeran-pangerannya mengetahui nikmat ibadah, mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka kepada kami. Itulah kelezatan, karena di dalam sholat ada zikir, ada bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bukankah kenikmatan seorang perindu, seorang kekasih adalah ketika bertemu dengan kekasihnya? Maka lihat bagaimana lihat bagaimana keadaan Nabi SAW dan para ketika akan sholat. Mereka sangat merindukannya, karena di dalamnya mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum ila shalah." Sesungguhnya setiap kalian sholat, berdiri, kata Nabi SAW, innahu yunaji rabbah, sungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Falyanzur bima yunajib, maka hendaklah kalian melihat bagaimana ketika keadaanmu ketika berbicara atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, kemudian sholat adalah cahaya. Ya, kata Nabi, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya kita butuhkan pada zaman sekarang ini. Ya, mungkin memang ada listrik ya, tapi maksud ini adalah kegelapan dosa dan maksiat. Ya, kegelapan syirik dengan segala jenis-jenisnya. Ya, maka salat kata Nabi cahaya, nurun. Ya, was-salatu nurun. Ya. Ya ikhwan, apakah sholat ini sudah memberi cahaya kepada kita untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Sudahkah cahaya sholat ini menerangi kehidupan kita? Ya ikhwan, betapa sesaknya napas kita kalau gelap kehidupan ini. Sebagaimana kalau cahaya yang hissi ini hilang. Coba kalau mati listrik, coba matahari tenggelam atau gerhana, maka kita akan merasa sempit. Maka sudahkah sholat ini ya mendatangkan cahaya bagi kita yang dengannya kita bisa melihat kebaikan dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Sudahkah salat ini menjadi diantaranya adalah obat dari kelalaian? Lalai hari ini adalah penyakit yang berbahaya. Orang tenggelam dengan dunia. Pagi, sore, siang, malam yang dibicarakan adalah perkara dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka hanya tahu dunia. Adapun akhirat mereka lalai. Wa hum bil akhiratin ghafilun. Ya, mulai dari pagi, siang, sore kita hanya sibuk bicara tentang dunia. Kita lupa bahwasanya kita akan mati dan kita akan berkumpul di akhirat nanti untuk disidang, diadili. Maka apa obat kelalaian itu? Adalah sholat. Ya, tenggelamnya. Coba lihat sholat di waktu, dan sholat ini adalah investasi waktu di tempat terbaik. Allahu Akbar. Lihat di waktu-waktu, di semua waktu terbaik ada ibadah sholatnya. Bukankah waktu terbaik adalah 10 hari terbaik di bulan Ramadan? Ya, kemudian di malam-malam terakhir ada malam ganjil. Ibadah apa yang disunahkan di situ? Salat malam. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam waktu setahun ada prime time. Yaitu apa? Ibadah, yaitu bulan Ramadan. Itu prime time. Kemudian Ramadan ini ada yang lebih prime time lagi, 10 terakhir, 10 malam terakhir. Nah, di prime time itu yaitu yang ganjil-ganjil. Ya, kemudian di waktu itu ada
kebaikan yang sangat besar, yaitu turunnya, ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ibadah apa yang disyariatkan? Salat. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosanya. Kemudian juga 10 hari terbaik, yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah ada salat, yaitu salat Id. Ya, semuanya coba lihat di Allah Ta'ala juga sebutkan hari terbaik apa? Hari Jumat. Ya, khairu yaumin talat alaihi syams, hari di mana matahari terbit, terbaiknya adalah hari Jumat. Ada salat Jumat di situ. Jadi salat adalah investasi terbaik kita, mengisi waktu terbaik kita, ya ikhwah. Ya. Waktu terbaik dalam 24 jam adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Ibadah apa yang disunahkan? Salat. Ya. Jadi modal terbaik, waktu terbaik kita adalah diisi dengan ibadah terbaik, yaitu salat. Ya. Akan ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum, oleh karenanya waktu salat itu adalah ibadah yang sifatnya rutin, ya. 5 kali sehari. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertentu. Kemudian ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum, bukankah di dalam salat ikhwan ada saat di mana doa kita mustajab? Ya. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Rahul Muslim. Kata Nabi, sebaik-baik, ya, sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan faqaminun ayyustajabu laha. Sangat besar kemungkinan diijabah doanya. Juga sebelum salam Nabi ditanya doa yang paling didengar. Kata Nabi sebelum salam, di akhir salatnya. Ya, ini ya ikhwan azani Allah wa iyyakum, inilah, bukankah kita semua ini, ya, memiliki sifat dasar ketika tertimpa ujian, ketika musibah menimpa kita akan mencari solusi. Ini tabiat kita, Allah telah memfitrahkan kita manusia diuji dan dia punya fitrah untuk mencari penyelesaian. Ya, dan tidak ada cara yang terbaik kecuali ikhwan mencari problem solusi dari masalah kehidupan kita dengan salat. Ya, salat adalah sebaik-baik solusi dalam menyelesaikan solusi kehidupan kita. Ya, tidak ada cara yang lebih baik ya ikhwan mendekatkan diri kepada Rabb kita, ya, kecuali dengan salat. Ya, maka ya, bukankah juga tidakkah Anda senang ketika mendengar Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Allah membagi salatnya, Allah membagi salat dengan 2 bagian, yaitu Al-Fatihah. Ya, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal sampai waladhdallin, kata Nabi, ini semua untuk hambaku. Baginya apa yang dia minta. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua ya hendaknya memotivasi kita untuk meraih kebaikan dalam sholat kita ini. Tentu, ya ini ada 2 ya ikhwan inti dari sholat mempengaruhi kehidupan kita. Tentu yang pertama ya ikhwan adalah bagaimana kita mengetahui tujuan kita sholat itu dulu. Ya, sholat yang baik yang mempengaruhi dampak kepada kehidupan adalah sholat yang dibangun di atas paham tentang tujuan kita sholat. Ya, bukan sekedar rutinitas, ya, kemudian sekedar menyelesaikan menggugur kewajiban. Ya, coba lihat orang-orang kafir sangat tahu bahwasanya ibadah yang paling disenangi oleh Nabi SAW dan sahabatnya adalah sholat. Hanya suatu ketika momen berhadap-hadapan pasukan Nabi SAW dengan orang kafir, di antara pemimpin pasukan kafir, apa kata dia? Ya, kita tunggu ketika mereka sujud, karena tidak ada yang lebih mereka cintai selain ibadah sholat. Sampai orang kafir tahu. Ya, kecintaan kaum muslimin kepada sholat luar biasa. Maka mereka tahu ketika dia sholat, dia tenggelam dengan kesibukannya. Memang Nabi mengatakan inna fis sholati la syughula. Sesungguhnya di dalam sholat itu kesibukan. Sibuk apa? Sibuk berbicara, sibuk bermunajat dengan Allah SWT. Maka kita serang mereka kalau mereka sholat. Ya, tapi Allah Ta'ala kemudian menurunkan ibadah tata cara sholat ketika perang, sholat khauf. Yaitu sebagian sholat menghadap, sebagian yang lain berjaga. Mereka kaget ternyata sholatnya berubah. Ada sebagian yang berjaga. Lihat bagaimana agungnya sholat. Dalam keadaan bawa senjata, takut musuh di depan mata,
tapi waktu sholat wajib sholat. Mereka sangat cinta. Kita nggak ada perang, damai, nggak ada senjata kita pegang. Alangkah malasnya sebagian saudara kita malas sholat, ya kawan. Ya, ya ada dua pendapat ulama tentang meninggalkan sholat. Ya, sebagian sahabat, ini pendapat jumhur sahabat, bahwasanya meninggalkan sholat kafir. Ya, namun pendapat jumhur ulama mutaakhirin mereka mengatakan tidak kafir, tapi dosanya besar dibanding dengan dosa zina, mencuri, minum khamar. Sebagian saudara-saudara kita bermudah-mudah meninggalkan sholat. Padahal, ya ikhwan, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, minum khamar. Kenapa? Kenapa? Mencuri, minum khamar, tidak ada yang mengkafirkannya. Dia tetap mukmin, namun dia berdosa. Tapi kalau meninggalkan sholat, berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama di antara para sahabat mengatakan dia telah kafir. Karena banyaknya ancaman kepada orang yang meninggalkan sholat dengan kafir. Cuma berbeda ulama. Kafirnya ini adalah kafir besar atau kafir kecil. Kafir yang keluar dari Islam atau kafir menunjukkan besar dosanya. Nah, ini khilafnya di situ. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dulu ya ikhwan, azanillah. Kenapa kita sholat? Ini pertanyaan pertama. Agar sholat ini punya dampak ya ikhwan, hendaknya kita semua mengetahui apa maqasidus shalah. Atas dasar apa kita sholat. Sehingga kita tahu tuh manusia punya tabiat kalau dia tahu hikmahnya, manfaat sesuatu dia akan effort. Sebagaimana kita kalau dikasih tahu ini targetnya segini, gajinya segini, keuntungan segini, ya kita akan berusaha. Nah begitu juga dengan sholat. Nah ikhwan, adapun tujuan besarnya sholat adalah zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah telah sebutkan ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wa aqimis sholata wala dzikrullahi akbar. Di situ Allah sebutkan dua tujuan sholat. Yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan yang kedua adalah apa? Wala dzikrullahi akbar, yaitu mengingat Allah. Yang kata Allah akbar, lebih besar keutamaannya. Ya, Syekhul Islam mengatakan bahwasanya sholat itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah ya mencegah sesuatu yang dibenci, itu perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua menghasilkan sesuatu yang dicintai, yaitu zikir, mengingat Allah. Dan tentu ya tercapainya sesuatu yang dicintai itu mengingat Allah lebih besar daripada menolak yang dibenci. Karena itu ikhwan, ini tujuan besar sholat. Jangan sampai kita mulai takbir sampai ya, salam gak ingat Allah. Dan mengingat Allah adalah kebutuhan hati, kebutuhan jiwa yang paling agung. Dan inilah kelezatan dunia yang menyerupai kelezatan surga. Ya, mereka mengatakan inna fid dunya jannah. Sungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Mengenal Allah, mencintainya, berlezat dengannya di dunia ini. Di antaranya ketika sholat. Ya, maka ya ini ikhwan ya, di antara ya, kata Allah saja innani anallah, wahai Musa sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada ilah yang berhak diberi kecuali aku, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah itu tujuan besarnya salat ikhwan. Nah karena bagaimana menghadirkan ini? Ingat salat itu ada dua, ada gerakan dan ada ucapan. Ya, maka sebaiknya ikhwan selayaknya kita memaknai dua ini. Setiap kita takbir, mengangkat tangan, maknai apa hikmahnya. Ya, kemudian kita bersedekah, lalu kemudian berdiri, sujud, ruku, duduk, ya, itu semua ada hikmahnya. Hikmahnya dia, hikmah besarnya adalah pengagungan, merendahkan diri. Dan ini ibadah dibutuhkan oleh jiwa. Maka ikhwan, saya membaca beberapa orang yang masuk Islam, mereka sangat terpesona melihat sholat ketika kaum muslimin sedang sujud. Jiwanya tercabik-cabik. Ya, coba ini ibadah ikhwan. Ibadah bukan dengan nyanyi-nyanyi, konser. Ini ibadah nggak bisa seperti itu. Sebagaimana orang-orang kafir, orang musyrik, mereka merasa diri beribadah dengan tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, bersiul-siul. Di mana letak ibadahnya di situ? Ibadah adalah penghambaan, menghinakan diri, merasakan hina ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada pada sholat. Di dalam sholat ada ucapan-ucapan pengagungan, pujian. Kemudian merendahkan diri, menghinakan diri. Dan ini dibutuhkan jiwa. Setiap jiwa fitrahnya adalah makhluk. Tidak ada orang lahir dalam keadaan merasa dirinya Tuhan. Enggak. Kita semua diciptakan nalurinya, tabiatnya di atas itu. Dan kita butuh itu. Maka orang kafir
ketika jiwanya tersentuh ketika melihat orang sujud, dia masuk Islam. Disitulah ibadah sejati, ikhwan. Bukan dengan nyanyi-nyanyi. Bagaimana ibadah nyanyi, tepuk tangan disebut ibadah? Sementara ibadah intinya adalah menghamba, ya, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kita kepada Allah, salat kita masih terjaga hari ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian ikhwan, di antara tujuan yang lain ikhwan adalah bertemu dengan Allah. Sadari, tanamkan dalam diri kita ikhwan bahwasanya ketika kita salat kita akan bertemu dengan Allah Azza Jalla. Itu Nabi SAW, ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu pernah memberi salam. Ya, lalu Nabi sedang sholat, Nabi tidak jawab. Kata Nabi, saya tidak menjawab karena seorang mukmin ketika sholat dia sedang sibuk dengan Robnya. Ya, itu ya. Sebagai orang sholat tidak sadar bahwa dia sedang lihat. Iyyaka na'budu. Coba lafaz-lafaz ucapan sholat adalah berbicara kepada Allah. Kemudian ketika kita sujud ruku tuh, subhana rabbiyal, puji-pujian kepada Allah. Atau Rabbi ghfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir. Itu adalah pujian, bicara kepada Allah Subhanahu, bermunajat kepada Allah. Karena itu kata Nabi, kalau kalian sedang sholat, kalian sedang berbicara dengan Rabbmu, maka perhatikan bagaimana engkau berbicara dengan Rabbmu. Ya. Kemudian juga kita bersingkat ikhwan adalah di dalam sholat ada ibadah mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Karena itu keadaan terbaik ketika sholat adalah ketika berdiri. Ya, di antara seluruh sholat ada ibadah-ibadah, ada gerakan, ada tempat di mana yang terbaik adalah ketika kita berdiri. Makanya sholat itu sering dimutlakkan dengan kata berdiri, qiyamul lail. Padahal sholat ada sujud, ada ruku. Karena di waktu sholat, ya, karena itu Nabi melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena Al-Quran zikir terbaik. Kapan dibaca? Di waktu terbaik. Kapan? Ketika kita berdiri. Maka ikhwan, ketika kita sholat, ya, kita membaca Al-Quran yang mulia, baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang dengannya kita mentadabburi, dan zikir Al-Quran, membaca Al-Quran adalah zikir terbaik, ya, dibanding zikir-zikir yang lain. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sholat ada doa. Ada beberapa tempat di mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa ketika ruku misalnya. Ya, ada subhanakallah, ada Imam Bukhari menyebutkan bab tentang berdoa ketika ruku, ketika sujud misalnya. Ini Nabi SAW menyebutkan sedekat-dekat kalian dengan Rabbmu. Berdoalah, perbanyaklah, bersungguh-sungguh, fajtahidu, bersungguh-sungguh berdoa di situ. Ya, kemudian sebelum salam. Ya, ini juga tempat-tempat di mana ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan inilah tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya, maka ikhwan, ya, jadi bersungguh-sungguh berdoa di dalam sholat. Ya, di luar sholat silakan berdoa, boleh juga, tapi yang lebih utama, lebih fokus, ya, lebih peluang besar untuk dijawab adalah ketika kita sedang di dalam sholat. Kemudian juga ya ada tujuan bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Nabi SAW tiap malam sholat sampai bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu taala, istri beliau, ibunda kita Ummul Mukminin, bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosamu?" Tiap malam salat sampai bengkak kaki, ya. Salat malam, ya ikhwan. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas, wahai Aisyah, menjadi hamba yang bersyukur? Karena itu lihat nih, ketika Allah kaitkan dengan menyembelih dengan salat, inna a'tayna al-kautsar fasalli, kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, maka sholatlah. Ya, maka sholat adalah momentum kita untuk mensyukuri nikmat Allah Azza Jalla, ya akhwah. Betapa banyak nikmat tidak bisa kita hitung. Ya, maka lihat Nabi SAW sujud ruku tiap malam. Di antara kata Nabi SAW, tidakkah aku pantas bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sudah banyak nikmat yang kita terima dari Allah Azza Jalla. Ya, maka ketika kita sholat, maka itu adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu adalah mengakui nikmat dari Allah, kemudian memujinya, kemudian tunduk dan patuh kepadanya. Di antaranya ada disebut dengan sujud syukur, kan? Nah, kemudian juga di dalam ibadah sholat ini ada melatih kesabaran. Coba lihat, waktunya tertentu. Kita nggak bisa sholat seenaknya, ada waktu-waktunya. Ya, makanya Allah Ta'ala gandengkan sabar dan sholat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Allah mengadakan sabar dan salat karena ini dua hal yang sangat berkaitan.
ya. Maka membuat seorang sholat itu jiwanya tough. Ya, lihat di momen-momen genting Nabi SAW sholat, karena sholat mendatangkan ya nilai-nilai kesabaran. Ya, lihat Allah Ta'ala katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan mudah mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau ada musibah dia mengeluh. Wa idza massahu khairu manu'a. Tapi kalau dapat nikmat dia pelit. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Ya, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang menetapi salat ini. Karena salat ini ada istiqomah ya. Ya kan itu Allah Ta'ala katakan menjaga, hafizu ala salat, jagalah. Ini jaga maksudnya jaga waktunya, jaga rukun-rukunnya, jaga syarat-syaratnya. Ya, taib. Kemudian tentu ya ikhwan azani Allah wa yakum, banyak lagi sebetulnya hikmah-hikmah salat yang tidak bisa kita sebut. Di antara yang ikhwan saya sebutkan di sini adalah al-wiqayatu minal amradin nafsiyah, menjaga dari penyakit-penyakit jiwa. Masya Allah ikhwan, sekarang orang mudah stres, mudah galau. Ya, maka salat adalah obat bagi jiwa yang bagaimana kita tidak senang ketika sholat, karena kita bertemu dengan Rob kita, ya, bertemu dengan zat yang menguasai alam semesta ini. Allahu Akbar. Di dalamnya Allah Ta'ala menjawab Al-Fatihah kita. Ya. Kemudian juga as-syaja'atu wal iqdam, kita menjadi orang yang positif, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam, ya, dia kemudian dia berada di waktu pagi hari dalam keadaan positif, nasyitan wa thayyibun nafs, moodnya baik, itu salat ikhwan. Kemudian juga an-nasyatu wal hamas wa quwwatul irada, membuat kekuatan jiwa, as-sabru wa quwwatut tahammul, kuat menampung beban kehidupan, al-hilmu wal anat wal rifq, membuat kita lembut, sabar, kasih sayang, sa'atur rizq, ya, lafannya rezeki, husnul khuluq, membuat akhlak yang baik. Ketika kita sholat ikhwan, lihat kita berlemah lembut dengan samping kiri kanan kita disuruh ke masjid dalam keadaan tenang, nggak boleh terburu-buru. Al-barakatu fil waqt wa kasratul injazat, ya, keberkahan dalam waktu. Ya, waktu-waktu terbaik kita adalah waktu di mana waktu sholat. Nah, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali faedah-faedah atau hikmah-hikmah sholat ini. Kemudian terakhir ikhwan, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menegakkan sholat sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ini memelihara sholat kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya ikhwan, mulai dari berwudunya, sebagian saudara-saudara kita berwudu asal-asalan. Dia tidak punya ilmu tentang itu. Ikhwan, ilmu tentang ibadah adalah ilmu yang wajib dipelajari. Anda berdosa kalau Anda tidak tahu cara beribadah dengan benar. Ya, terutama sholat. Ya, kalau Anda tidak tahu cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi, maka Anda berdosa kalau tidak tahu. Ya, maka mulai dari sholat ini, mulai dari berdiri, ya, mulai dari kita bacaan-bacaannya. Sholat ini ada rukunnya, ada sunnahnya, ya. Ini semua harus kita pelajari dan contoh. Dan inilah sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas, sholat yang mendekati atau yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah radhiyallahu taala melihat ada orang yang sholat cepat sekali. Kata Hudzaifah, tentu ini perkataan beliau tidaklah keluar kecuali ilmu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan kalau orang ini mati di atas sholat seperti ini, maka dia mati tidak di atas fitrah agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat cepat tidak tumaknina. Ya, tentu ini adalah ancaman bagi orang-orang yang bermudah-mudah dalam sholat. Taib ikhwan a'azani Allah wa yakum, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam ilmu masalah sholat. Ya ikhwan, saya ingin nasihati diri saya dan kita semua, hendaknya kita betul-betul menyibukkan diri mempelajari ilmu sholat ini. Karena sholat sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ibadah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Panggilan sholat saja adalah panggilan kesuksesan. Hayya alal falah, marilah menuju kesuksesan. Apa itu sukses di dunia dan sukses di akhirat? Al-falah itu adalah kemenangan, ya, keberuntungan atau kejayaan yang bisa kita raih dengan sholat. Lihat, tidakkah Anda percaya dengan janji Allah SWT? Sholat adalah pintu kesuksesan dunia dan akhirat kita. Hadza wallahu ta'ala alam.
Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada MC kita. Barakallahu fikum. Fadhal ya akhi. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Abu Hanif Ali Patada, Masya Allah, telah menyampaikan materi tentang bagaimana keistimewaan sholat. Dipersilakan pada rekan-rekan sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa on mic langsung ataupun bisa disampaikan melalui kolom chat. Dipersilakan, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 6 menit. Mungkin kita buka untuk 2 pertanyaan. Dipersilakan. Baik, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan sekalian terkait tema pada siang hari ini, yaitu tentang keutamaan sholat. Baik, sepertinya tidak ada untuk pertanyaan pada sesi pada siang hari ini. Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas kesempatan dan ilmunya pada siang hari ini. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dan Allah panjangkan umur kita untuk kelak kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang lain dan untuk membahas tema-tema yang lain. Jazakallah khair Ustaz. Dan juga jazakumullah khair untuk rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan pada kita semua dan apa yang sudah guru kita sampaikan itu nantinya akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk kita pribadi, juga untuk lingkungan sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk kembali mengingatkan terkait tentang amal jariah yang dapat rekan-rekan berikan, dapat rekan-rekan keluarkan, yaitu adalah dalam berinfak teror wakaf untuk masjid lintas arta. Yang insya Allah amal ini akan menjadi amal jariah, yang akan menjadi amal yang terus tersambung, yang bahkan menjadi salah satu 3 amal yang akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Itu amal jariah. Jadi rekan-rekan sekalian, marilah sama-sama kita selesaikan, sama-sama kita makmurkan, kita bangun bersama untuk Masjid Rohis Lintas Arta ini, yang kelak ini akan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, cukup untuk kegiatan kajian bulanan pada siang hari ini. Sekali lagi, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semuanya. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan.